Halo semuanya, di video kali ini aku mau berbagi cerita pengalaman aku ketika operasi gigi geraham menggunakan BPJS Kesehatan. Mungkin di video YouTube lainnya sudah banyak yang menceritakan pengalamannya juga ya. Dan kali ini aku mau cerita versi aku ketika operasi gigi geraham menggunakan BPJS Kesehatan. Jadi pertama-tama kita ke vaskes pertama dulu, ke klinik, puskesmas. Lalu kita minta surat rujukan. Setelah kita dapat surat rujukannya, baru deh kita buat janji ke tingkat yang lebih tinggi lagi, ke rumah sakit yang bisa menangani operasi gigi bungsu. Tapi terkadang di klinik atau puskesmas kan suka ada ya dokter gigi. Kebetulan di klinik aku itu ada dokter giginya, dan setelah konsultasi ke dokter gigi tersebut, dokter giginya menyarankan untuk aku tuh dioperasi giginya. Jadi bukan dicabut, dioperasi ke bedah mulut. Karena pas dilihat tumbuhnya gigiku tuh udah melintang banget, dia sepertinya bukan gak menyanggupi, tapi lebih tepatnya lebih beresiko kali ya kalau dicabut sama dokter gigi yang ada di klinik di vaskes tingkat 1 BPJS ku ya. Jadi dia merujuk ke dokter bedah mulut. Kebetulan karena aku tinggal di Bekasi, aku ke bedah mulutnya yang daerah Bekasi juga setelah klinikku ini gitu. Dan ketika aku sudah di rumah sakit, ke pendaftaran ya seperti biasa di rumah sakit, di BPJS-nya, lalu udah konsul sama dokter bedah mulutnya. Aku pikir tuh hari itu langsung janjian misalnya minggu depan operasi gitu ya. Ternyata nggak semudah itu. Ternyata hari pertama itu aku ditanya kenapa. Terus aku bilang ini tumbuhnya melintang dok. Pas dilihat sama dokternya, ternyata selain tumbuhnya melintang, gigi yang di depannya itu yang ditabrak sama gigi bungsuku itu ternyata udah bolong. Jadinya kata dokternya mending mbak ronsen gigi dulu aja, panoramik ya. Nah lalu aku dikasih rujukan untuk panoramik di hari itu juga ya, ketika kunjungan pertama ke dokter bedah mulut. Jadi setelah ke panoramik itu udah selesai, nunggu bentar kok, terus udah dikasih hasilnya, aku balik lagi ke dokternya di hari yang sama juga. Ketika balik lagi dijelasin ternyata ada 4 gigi bungsuku numbuh semua, tapi yang parah sih yang sebelah kanan. Contohnya seperti ini ya. Ini dia fotonya. Jadi kalau di fotonya kebalik ya, seharusnya itu yang tadi ada tanda titiknya itu di kanan gitu. Nah terus sempat nego sih sama dokter bedah mulutnya, bilang dok bisa nggak 4-4-nya dicabut aja. Terus aku diomelin sama dokternya, katanya kalau nggak sakit nggak usah dicabut 4-4-nya mbak. Ya begitulah ya, namanya pakai BPJS ya kan, mama nggak mau rugi gitu kan, jadi pengen dicabut aja semuanya. Ternyata nggak dibolehin, ya udah jadi yang bermasalah dulu yang dicabut begitu. Terus setelah konsul pertama itu aku balik lagi di minggu besoknya banget untuk konsul lagi ke dokternya, untuk bikin janji sama dokternya tanggal berapanya aku perlu operasinya gitu. Jadi setelah panoramik, pas kontrol keduanya itu aku dapat rujukan lagi untuk toraks ya, paru-paru segala macemnya di ronsen lagi. Lalu ya di hari yang sama juga hasilnya itu dikembalikan lagi ke dokternya, dilihat terus dikasih jadwal gitu. Pas konsul kedua itu udah dapet jadwalnya, ternyata aku pikir ya udah tunggu nanti pas hari H datang, ternyata enggak, belum selesai sampai situ. Setelah hari kedua itu, di hari kedua itu juga udah dapat jadwalnya kapannya untuk eksekusinya itu, ternyata aku harus ke ruangan yang namanya tuh kayak pencocokan data dokumen gitulah ya.
Aku selesai dari dokter bedah mulutnya itu konsultasinya itu kalau nggak salah jam 1 siang. Terus aku tulis nama aku di ruangan untuk pemeriksaan data dokumen operasi. Ternyata aku baru dipanggil itu jam setengah 8 malam. Nama aku baru dipanggil untuk pencocokan nama, data, dan segala macam halnya. Itu sangat melelahkan banget. Jadi kalau misalnya mau menggunakan BPJS untuk bedah mulut, disarankan sih perlu yang bisa waktunya tuh banyak gitu. Aduh, kok ribet ya ngomongnya. Tapi untungnya ketika nunggu untuk verifikasi nama, data, dan lain halnya, itu bisa langsung juga ketemu sama dokter anestesinya. Jadi ya sama dokter anestesi kita ditanya lagi riwayat kesehatan kita. Terus kebetulan waktu aku ketemu dokter anestesi itu aku lagi pakai kutek. Jadi si dokter anestesi ini bilang, "Mbak, kalau nanti operasi kuteknya ilangin ya, karena kan nanti Mbak mau operasi buat saturasinya, kalau misalnya pakai kutek nanti nggak kedetek," gitu. Sedih sih karena aku baru banget pakai, jadinya mesti dihilangkan mana itu kutek gel ya. Susah kalau nggak ke salon. Pas mau ke salon ternyata salonnya udah full book semua. Aduh, ya udahlah, aku amplas aku krik sendiri lah. Untungnya pas hari operasi itu hilang gitu deh. Nah, waktu dimana hari operasi, jadi waktu verifikasi data mau operasi itu susternya bilang aku suruh datang jam 12 karena aku harus registrasi kamar lagi, terus harus ke bagian farmasi lagi untuk minta obat-obatan ketika nanti mau dioperasinya, terus cek-cek lagi dokumennya gitu. Terus jam 3 itu aku baru bisa masuk kamar. Di kamar itu aku udah gak konsen karena udah deg-degan ya. Aku sampai lupa ternyata jam 12 itu aku gak makan siang. Baru inget udah jam 4. Suster udah bolak-balik nanyain, "Mbak udah makan apa belum? Udah minum apa belum? Kalau belum ya dipuasa aja lagi, terusin." Karena ternyata dioperasinya tuh jam 10 malam. Jadi dari jam 12 ke jam 10 aku puasa begitu. Nah, terus suamiku nyusul ke rumah sakit karena perlu persetujuan dari pihak keluarga ya. Nyusulnya tuh suamiku jam berapa datangnya, 5:30 kalau nggak salah sampai rumah sakit tuh. Terus ternyata pas suami datang, aku udah harus siap-siap juga tuh ke ruang operasi buat ganti baju segala macam karena kayak nunggu sembako ada giliran nomor urutnya gitulah. Di ruang tunggu itu ya banyak kejadian yang bikin makin nervous, tapi ya aku sih udah pasrah aja lah gitu. Terus pas selesai operasi itu aku kebangun gara-gara aku muntah. Muntahnya tuh muntah darah tapi cair gitu loh. Nah, terus dari situ baru deh aku ketemu suami, ngeliat suami gitu kan. Baru ngeliat sebentar ternyata suami udah dipanggil suster. Jadi suami itu dijelasin sama suster obat-obat apa aja yang udah masuk ke dalam tubuh istrinya. Terus dikasih keterangan gitu bahwasanya nanti kalau misalnya istrinya begini nggak apa-apa karena itu efek samping dari obat ya, segala macam lah ya. Terus paginya sekitar jam 7 suster udah masuk kamar, ngecek segala macem dan nginfoin bahwasannya hari itu aku udah boleh pulang. Nah, setelah sarapan datang, kita sarapan segala macem, akhirnya jam 9 pagi aku balik ke rumah udah dengan pipi bengkak, masih senut-senut. Terus suster juga nginfoin kalau 2 minggu lagi datang buat lepas jahitan begitu. Nanti aku kasih ya foto-fotoku waktu setelah operasi. Yang di lingkaran ini tuh untuk tes alergi antibiotiknya. Jadi kalau misalnya mau merah di luar dari lingkaran itu berarti aku alergi. Kalau misalnya merahnya masih di dalam lingkaran berarti itu aman antibiotiknya untuk dipakai nanti operasi. Terus ada foto-fotoku pasca operasi, pipinya masih menggembung yang sebelah kanan ya kan.
Lalu karena aku BPJS-nya ini kelas 1, jadi aku dapat kamar yang satu kamar berdua. Kebetulan teman kamarku juga itu operasi gigi, tapi katanya sih bukan gigi bungsu, katanya tuh dia ada gigi yang sudah pernah dicabut tapi belum sampai akar gitu. Jadi kemarin tuh pas bulan Ramadan itu dia bilang sebulan itu aku nggak puasa mbak karena gigiku benar-benar sakit banget, dia ceritanya gitu. Jadi sebelum aku operasi dia dulu yang masuk operasi gitu. Terus bisa dilihat ya, kamarnya itu cukup gede untuk 2 orang. Terus toiletnya juga gede banget sih ini, ketimbang toilet aku waktu aku lahiran sesar pakai BPJS juga. Itu nggak segede ini kamar mandinya. Karena ini rumah sakitnya gedung lama banget, pertama kali ada di Bekasi, jadi kelihatan agak serem ya gitu. Tapi so far aman sih, belum dengar suara-suara goib. Nah, bersih sih kalau dilihat dari video ini ya, emang bersih kenyataannya. Itu makanannya juga enak, tapi sayangnya karena giginya sakit belum bisa ngerasain makan enak apa itu. Gitu, dapat minum juga 2 gitu. Jadi sekian cerita pengalaman aku operasi gigi bungsu atau gigi geraham menggunakan BPJS Kesehatan. Semuanya so far tuh aman, nyaman. Susternya juga baik sih. Mungkin kalau ada suster judes itu mungkin ya mereka juga lelah ya, tapi nggak ada sih selama perawatan susternya judes tuh nggak ada. Paling ketika pendaftaran aja kali ya, administrasi tuh yang sebelum operasi ini emang ya wajar sih, mereka juga capek begitu banyak melayani peserta gitu ya. Jadi aku sih maklumin gitu. Terima kasih udah nonton. Jika ada punya pengalaman yang sama kayak aku, bisa komen di bawah, atau mungkin aku ada cerita yang kurang nih, juga bisa komen di bawah pengalaman kalian. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.